Hey ho Pop Gengs kesayangan aku. Kembali lagi bersama Daftar Populer dan kali ini aku siapkan beberapa video yang mungkin baru pertama kali kamu lihat dalam hidup kamu. Aku berharap ini bisa jadi hiburan buat kamu yang lagi gabut atau lelah sama hal apapun. Siapkan cemilan dan yuk disimak sampai habis. Adrian Kosakiewicz adalah seorang selebgram dengan jumlah 876.000 followers. Ya, mungkin masih kalah sih sama selebgram lainnya, tapi cukup mengesankan loh. Soalnya yang doi posting tuh cuman serangga. Nah, siapa nih yang gak tertarik sama serangga? Mulai dari serangga paling besar hingga terkecil, dari yang bentuknya paling cuantik hingga yang bentuknya serem banget. Semuanya ya dia itu posting sambil nempelin serangga itu di wajahnya. Cowok berusia 23 tahun ini emang senang berkeliling dunia berburu serangga eksotis, yang kemudian dia pelihara di ruang serangganya di Karlsruhe di Jerman. Totalnya kini doi punya sekitar 600 serangga dan hewan merayap menyeramkan lainnya, mewakili 70 spesies dengan berbagai ukuran dan warna. Nah, si Adrian ini mengaku dia udah menyukai serangga karena keanekaragaman dan penampilannya yang luar biasa, serta kemampuan beberapa dari mereka yang beradaptasi di habitat masing-masing di dunia, serta cara mereka berkamuflase. Ya gak heran sih, soalnya ternyata Adrian ini emang udah mulai membiakkan serangga sejak berusia 10 tahun. Wow. Nah, dia ini mengunjungi Asia 3 hingga 4 kali setahun loh, hanya untuk mencari berbagai serangga, lalu sesampainya di rumah, dia akan membiakkan serangga itu di botol, di kotak plastik dan terarium, lalu menjual anak serangganya ke kebun binatang, pedagang serangga, atau menukarkannya ke sesama kolektor. Aku umur 10 tahun ngapain aja ya? Nah, ngomongin soal serangga, ini adalah serangga aneh yang baru pertama kali aku lihat seumur hidup loh. Bagaimana dengan kamu? Serangga ini masuk dalam jenis wereng, sebutan umum untuk serangga penghisap cairan tumbuhan, dan dikenal sebagai nimfa belalang. Makhluk kecil ini hanya bisa ditemukan di Kolombia loh. Yang unik dari serangga berbulu ini adalah doi punya kebiasaan menari saat diletakkan di tempat dengan latar gelap. Wah, jangan-jangan dia penari striptis. Tarian ini didokumentasikan oleh seorang fotografer bernama David Weller. Gak hanya itu, fotografer asal Prancis ini juga pernah membuat netizen tercengang atas foto serangga yang ia temukan di Sabah, Kalimantan. Yang menarik dari serangga ini adalah motif sayapnya yang tampak seperti memiliki mata harimau di tengah-tengah. Ngengat ini termasuk dalam famili ngengat Brahmana yang juga disebut sebagai Brahmaidae. Emang alam ini kaya banget akan keindahannya ya. Kita lanjut yuk. Bekam udah pasti gak asing lagi dong buat kamu. Itu loh terapi yang dilakukan dengan meletakkan sebuah alat semacam gelas di atas kulit bagi seseorang yang mengalami gangguan darah, rematik atau masalah kulit. Yang saat gelasnya diangkat itu bakal ada memar melingkar yang tertinggal di kulit kita. Tapi apakah pernah kamu melihat orang yang dibekam sebanyak ini? Idih, kok malah ngeri ya liatnya? Ngomongin soal bekam sih, di Indonesia ada praktek bekam yang lebih heboh lagi loh. Pakai tanduk kerbau Pop Gengs. Meski terlihat ngeri, tapi terapi bekam ini pernah tren loh di kalangan atlet olimpiade. Salah satunya adalah Michael Phelps, atlet renang asal Amerika Serikat, yang mendadak jadi bahan perbincangan saat ngikutin Olimpiade Brasil 2016 lalu. Banyak orang yang heran, kok ada bulat-bulat melingkar di bagian bahunya ya? Ternyata doi emang doyan terapi bekam. Selain itu, ada juga Bryce Harper, sang atlet baseball, Alex Nador, atlet gimnastik, hingga Sonny Bill Williams, atlet rugby, dan petinju asal New Zealand pun gak ketinggalan. Pokoknya banyak lagi deh. Asal kudu hati-hati dan tetap dalam pengawasan. Jangan sampai kejadian kayak gini. Gara-gara keenakan terapi bekam sampai tertidur. Kebakar deh tuh kulitnya. Ngeri juga kan? Tapi ada yang lebih ngeri lagi sih. Bayangin kamu habis pulang liburan, tiba di bandara, pengen buru-buru sampai rumah istirahat, tapi pas nunggu barang bagasi, malah jadi rempong karena kena serangan kepiting kayak gini. Idih. Jadi, kejadian ini terjadi di Bandara Bahama, sebuah negara di Kepulauan Karibia. Ini udah kayak kepiting sedang menginvasi satu bandara nih.
Mana kepitingnya pada gede-gede lagi. Siapa yang gak kaget coba? Si pemilik kepitingnya pasti jadi kalang kabut pasrah aja gitu ngelihat kepitingnya pada kabur kepencar. Apa sih yang bakal kamu lakukan jika ada di situasi kayak gini? Terus, apa yang pertama kali terlintas di kepala kamu saat melihat pemandangan aneh dan jarang terjadi ini? Perkelahian antara kucing dan burung hantu sangatlah jarang terjadi. Dan peristiwa langka ini terjadi saat musim panas di tahun 2020 lalu di Belgia. Entah apa sih pemicu peristiwa menegangkan ini? Sang burung hantu terlihat seperti sedang menari. Entah terinspirasi dari gerakan apa, yang pasti gerakan ini terlihat sangat menantang sang kucing. Sayang, kita nggak tahu bagaimana akhir dari peristiwa ini. Nah, ada juga nih yang menyenangkan. Buat kamu yang doyan main game Tetris, pasti jadi pengen banget join ini. Jadi, beberapa mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Pennsylvania merancang untuk menghidupkan kembali game legendaris ini untuk bisa dimainkan di dunia nyata. Wah, seru ya! Jadi mereka ini mencari beberapa gedung pencakar langit yang kemudian disorot menggunakan lampu LED sebagai layar konsol game Tetrisnya. Alhasil, game Tetris layar super lebar ini pun berhasil dimainkan oleh beberapa kawan mereka di malam hari. Wah, seru banget ya! Berikutnya ada kabar gembira nih buat kamu pecinta sushi dan es krim. Kamu mungkin udah pernah coba varian es krim gulung khas Thailand yang trending beberapa tahun belakangan ini. Adonan es krim yang dituang di atas wajan besi datar bersuhu rendah dan diolah menggunakan 2 spatula besi secara cepat setelah diratakan. Setelah udah jadi 4-5 gulungan, lalu ditambahkan aneka topping tambahan seperti saus manis, marshmallow, gummy bears, atau buah-buahan. Selain enak, es krim digulung menjadi laris karena tampilannya yang estetik buat difoto. Saking larisnya, sampai ada yang membuat es krim gulung berbahan sushi loh. Rasanya gimana ya? Mungkin mirip sama es krim seblak dan es krim nasi padangnya Siska Kol kali ya.